Halo, di era marketing 5.0, bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal kontribusi nyata untuk keadilan sosial. Teknologi seperti AI dan Big Data jadi alat bukan hanya untuk jualan, tapi untuk memecahkan masalah sosial seperti ketimpangan dan polarisasi kemakmuran. Perusahaan yang peka terhadap isu ini bisa membangun loyalitas lebih kuat dan reputasi yang lebih tahan lama. Contohnya, Unilever dengan kampanye Lifebuoy yang edukasi kebersihan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta Grab yang memberdayakan pengemudi dan menyediakan layanan keuangan digital bagi komunitas kurang terlayani. Mari kita lihat bagaimana pemasaran modern bisa jadi kekuatan perubahan sosial yang positif dan menguntungkan. Polarisasi kemakmuran merujuk pada ketimpangan yang semakin melebar dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Di Indonesia, masalah ini sangat nyata, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Sementara, mayoritas lainnya menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan jurang sosial yang besar, tapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya ketidakstabilan politik, kerentanan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan pemerintah. Dalam konteks bisnis, brand atau perusahaan yang peka terhadap isu polarisasi kemakmuran memiliki peluang lebih besar untuk membangun loyalitas pelanggan dan relevansi sosial. Dengan mengadopsi strategi yang inklusif, misalnya menawarkan produk dan layanan yang terjangkau, serta memberdayakan komunitas kurang mampu, perusahaan dapat memperkuat citra positif dan menjadi bagian dari solusi sosial. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat luas. Tantangan sosial saat ini muncul secara bersamaan dan saling terkait. Polarisasi politik yang semakin memperkuat fragmentasi masyarakat. Sementara krisis lingkungan mengancam keberlanjutan bisnis dan kehidupan jangka panjang. Di sisi lain, kesenjangan digital masih membatasi akses dan partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi digital yang berkembang dengan pesat. Ditambah lagi, dampak pandemi COVID-19 masih belum pulih merata di berbagai lapisan masyarakat dan sektor usaha. Oleh karena itu, bisnis harus mulai melihat isu-isu ini bukan sebagai hambatan, melainkan peluang untuk berkontribusi positif dan berkelanjutan. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing 5.0, pemasaran modern harus menjadi kekuatan untuk kemanusiaan. Teknologi bukan hanya untuk efisiensi dan untuk peningkatan penjualan, tetapi juga instrumen transformasi sosial. Perubahan didorong untuk memanfaatkan teknologi seperti AI, Big Data, dan blockchain untuk menjawab tantangan sosial secara konkret dan inovatif, sekaligus menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Di Indonesia, ketimpangan sosial ekonomi masih sangat nyata, dengan 49% kekayaan nasional dikuasai oleh 1% penduduk terkaya. Kesenjangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan teknologi memperparah polarisasi dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tantangan ini makin kompleks menjelang pemilu dengan polarisasi politik yang makin tajam. Krisis iklim tidak bisa dihindari, serta transformasi digital yang belum merata. Bisnis perlu aktif membangun inklusi sosial dan digital agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat transformasi dan pertumbuhan ekonomi. Marketing 5.0 memberikan tiga fondasi penting. Yang pertama adalah human-centric, menempatkan manusia sebagai pusat strategi. Human-centric adalah pendekatan yang menempatkan manusia, baik pelanggan maupun karyawan, sebagai pusat dari setiap strategi dan keputusan perusahaan. Dengan fokus pada kebutuhan, pengalaman, dan kesejahteraan manusia,
Organisasi dapat menciptakan solusi yang lebih relevan, meningkatkan kepuasan, serta memberdayakan karyawan untuk berkontribusi optimal. Pendekatan ini juga mendorong inovasi dan memperkuat hubungan jangka panjang antar organisasi perusahaan dan pemangku kepentingan. Kedua, teknologi sebagai enabler. Menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Teknologi sebagai enabler berarti menggunakan teknologi bukan sekedar alat otomatisasi, tetapi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Teknologi membangun bisnis, memahami kebutuhan pelanggan, memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan solusi yang berdampak positif. Dan yang ketiga, triple bottom line. Sukses bisnis diukur lewat people, planet, dan profit. Triple bottom line adalah pendekatan yang menilai keberhasilan bisnis dari tiga aspek: manusia, people, lingkungan, planet, dan profit, keuntungan. Artinya, bisnis tidak hanya fokus pada pencapaian laba, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Ini adalah pendekatan pemasaran yang lebih menyeluruh dan bertanggung jawab. Pemasaran inklusif adalah pendekatan penting untuk memastikan produk dan layanan bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang secara ekonomi kurang beruntung atau tinggal di daerah terpencil. Dengan mengedepankan inklusi sosial, perusahaan tidak hanya memperluas pasar, tapi juga berkontribusi pada pemerataan, kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat. Untuk menerapkan pemasaran inklusif, perusahaan harus mendesain strategi yang mempertimbangkan akseptabilitas dari berbagai aspek, seperti produk yang mudah digunakan, harga terjangkau, dan skema pembayaran fleksibel, agar tidak memberatkan konsumen berpenghasilan rendah. Distribusi juga harus menjangkau wilayah yang sulit terlayani. Contohnya adalah program pelatihan digital gratis untuk meningkatkan literasi teknologi masyarakat kurang mampu dan skema harga yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelanggan. Pendekatan ini membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang peduli sosial dan bertanggung jawab. Keberlangsungan dan keberlanjutan bukan lagi sekedar tren atau pilihan bagi perusahaan, melainkan sebuah kewajiban yang harus dijalankan demi menjalankan kelangsungan bisnis dan planet kita. Bisnis modern harus bertransformasi dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular, yaitu mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan ulang sumber daya. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menghemat biaya produksi, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, transparansi dalam rantai pasok menjadi hal yang krusial. Perusahaan wajib memastikan setiap tahap produksi dan distribusi memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini mencakup pemilihan pemasok yang bertanggung jawab, pengelolaan limbah yang baik, serta praktik kerja yang adil dan aman bagi tenaga kerja. Strategi bisnis yang berkelanjutan juga harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB. Dengan mengintegrasi SDGs ke dalam visi dan misi perusahaan, bisnis tidak hanya berkontribusi pada pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Pada akhirnya, keberlanjutan yang diterapkan secara serius akan menjadi sumber inovasi, efisiensi, dan daya saing bisnis jangka panjang, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya menjual produk, tapi juga nilai dan misi. Peran sosial merek mencakup 4 aspek penting. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, seperti program edukasi, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua adalah tujuan sosial. Visi jangka panjang yang lebih besar dari sekedar mencari keuntungan, seperti memberdayakan komunitas lokal,
atau menciptakan dampak sosial positif. Ketiga, brand activism. Ketika merek mengambil posisi dan bersuara terhadap isu sosial seperti keberagaman, keadilan, atau hak asasi manusia. Yang keempat, membangun komunitas, menciptakan ekosistem sosial tempat konsumen dan brand terlibat secara aktif dan bermakna, tidak hanya dalam transaksi, tapi juga dalam nilai bersama. Teknologi menjadi pendorong transformasi sosial. Dalam marketing 5.0, teknologi tidak dimaknai sekedar alat efisiensi, tetapi alat pemberdayaan. AI dan analitik data membantu memahami kebutuhan dan perilaku masyarakat, serta mengidentifikasi masalah yang tersembunyi. Platform digital inklusif menjangkau kelompok rentan dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam ekonomi digital. Blockchain menciptakan transparansi dalam rantai pasok dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Otomatisasi humanis menciptakan efisiensi sambil tetap memberikan peluang kerja yang bermakna. Penerapan marketing 5.0 di Indonesia membutuhkan penyesuaian dengan lingkungan dan nilai lokal, serta pendekatan yang kolaboratif. Adaptasi nilai lokal dapat mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya masyarakat ke dalam strategi pemasaran. Kolaborasi multi-stakeholder dengan dunia usaha, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan dampak besar yang sistemik. Inovasi sosial menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta pengukuran dampak menilai hasil secara sosial dan keberlanjutan tidak hanya pada aspek finansial saja. Untuk menghadapi masa depan, terutama menjelang 2030, dunia bisnis perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif, seperti strategi inklusif, menjangkau semua segmen masyarakat, terutama yang selama ini terpinggirkan. Yang kedua adalah pengukuran dampak, menggunakan indikator sosial dan lingkungan untuk mengevaluasi kontribusi nyata brand terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, komunikasi efektif dengan membangun kepercayaan dan menyampaikan pesan sosial secara otentik dan konsisten. Marketing 5.0 memberikan arah baru. Perusahaan harus bertindak sebagai agen perubahan sosial melalui kekuatan teknologi dan nilai kemanusiaan. Dengan memahami dan menerapkan marketing 5.0, kita tidak hanya membangun strategi bisnis yang kompetitif, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas ketimpangan sosial dan tantangan kemanusiaan. Mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk kebaikan. Karena di era ini, pemasaran bukan hanya soal menjual, tetapi juga soal menciptakan dampak. Terima kasih telah menyimak dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.